Gawat, gawat, gawat. Pedagang kaki lima yang ada di Cicadas, Bandung, yang bangunannya waktu itu dibongkar yang dipimpin oleh Bapak KDM, dikasih kompensasi 10 juta, dia minta 1 miliar. Liar. Kewenangan penertiban harusnya wali kota, tapi kok diambil alih gubernur. Nah, ada apa dengan wali kotanya? Kita sampai ke DPR, sampai ke provinsi DPR ya. Karena ini korban dari penggusuran pasar satu Yusuf yang dibikin permanen, dipindahkan ke PTN. Ternyata di PTN tidak hancur semua pedagang. Mana pemerintah kota Bandung, mana provinsi mau istilahnya mendengar cerita ini? Tidak ada. Mereka hidup juga di sini tidak mengandalkan dari pemerintah kota maupun dari Anak saya sekolah, Bapak. Dari SMP sampai kuliah. Bisa di mana? Nggak mungkin anak saya mau libur, Bapak. Ada solusi mau dipindahin nggak? Nggak ada, Bapak. Nggak ada. Nggak usah itu, Bapak. Mulai kasih pencairan juga. Jadi ada solusi pemindahan. Jadi gini, intinya gini, ya Bapak, kami PTN juga dan bukan ilegal. Kami legal, punya surat. Kita nggak bisa Tidak disuap SPM. sama Tapi kita. dan kita juga tidak tahu pembongkaran ini ada pemerintah. Kita nggak uang sebelum Tidak ada pemberitahuan. Tidak ada. Dan Bapak nggak bisa gitu loh. Tanya uang tahun berapa? Biasanya ada uang miliaran dari pemerintah. Ini dari DPR kota. Tebusannya kamu belum. Kita menolak uang. Kita menolak Jangan ada uang. tunjuk. Kalau misalkan dikasih solusi bakal dipindahkan, mau? Mau kan ini kalau ini harus jelas. Semuanya itu harus jelas. Dipindah kemana? Ayah tahu saya. Pedagang kemana? Pindah kemana? Kita butuh biaya lagi. Kami di sini bukan ilegal, kami legal. Oke. Itu intinya. Satu. Duh Pak, ini Bapak kalau memang punya perizinan itu harus ditelusuri Pak ya. Takutnya itu memang dulunya ada calo-calo, karena sekarang tidak aneh ya. Banyak sekali kemarin pun pembongkaran itu banyak sekali memang orang-orang tadinya tanahnya beli, padahal itu tanah pemerintah. Ya ini takutnya Bapak kena calo ya, Bapak kena calo tanah. Karena itu kalau diperhatikan itu memang trotoar, itu jalan tanah pemerintah PJT. Ini harus ditelusuri Pak ya, ini harus ditelusuri dan harus musyawarah. Ya, kalaupun itu memang benar tanah pemerintah, tapi Bapak memang dulunya beli dan dapat izin, itu harus ditelusuri siapa yang kasih izinnya dan memang nanti juga pasti ada kompensasi dari Gubernur Jawa Barat kan yang tidak mungkin ada kompensasi. Nah, kalaupun itu memang benar itu tanah Bapak, bukan tanah pemerintah, mungkin nanti dibeli Pak ya. Itu mungkin dibeli tanah Bapak dan harganya pun nanti pasti tinggi Pak ya, nggak mungkin dibeli murah-murah ya Pak ya. Ini harus cepat clear, semoga Bapak dapat istilahnya solusinya Pak ya. Itu tuh dari mana, belinya dari siapa, itu harus ditelusuri ya. Oke Pak ya. Emang gak mikir ya teh, pasti beres 10 juta yang miliaran. Dimana-mana mah cuma bapak aing doang nu bager mah. Ya tete bersyukur ya tete jalmi teh. Maknya pada dia mah sampai ke siap pasang badan kan, berani di soal pembongkaran eta berani dimarahin cina gitunya. Karena saking Pak Dedi itu pengen membenahi kota Bandung itu kan kota kembang, terus Bandung itu kan ibu kotanya gitu kan, harus bagus, harus terlihat rapi, bersih gitu kan, nggak kumuh, jadi harus diberesin, termasuk itu penjual kaki lima itu yang ya nggak pantas lah gitu ya di jalan provinsi Jawa Barat, maksudnya di ibu kotanya harus masih banyak pedagang kaki lima yang menghalang-halangi jalan kan itu. Makanya diberesin. Terus pada dia itu Masya Allah ya, berani dimarahi beliau itu sampai ya menerima gitu ya apapun resikonya gitu kan, siap pasang badan gitu. Walaupun di sana tuh kan ada gitu yang lebih ini gitu ya, pejabat juga di situ banyak, tapi mungkin pada dia itu lebih fokus gitu, karena Bapak Dedi itu memang benar-benar gitu ya fokus untuk membenahi Jawa Barat, apalagi itu kan di ibu kotanya gitu kan. Ya kita mah dukung aja Bapak Dedi. Semoga Bapak yang selalu sehat ya, selalu kuat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bandung lagi bergerak besar, dan kali ini bukan cuma soal PKL yang dibongkar, tapi soal masa depan wajah kota Bandung. Wali kota Bandung Muhammad Farhat akhirnya buka suara nih soal pembongkaran kios PKL di kawasan Cicadas yang ramai jadi sorotan publik. Fakta di lapangan, kawasan itu bakal jadi lintasan bus rapid transit atau BRT Bandung Raya. Farhan juga menegaskan nih, penataan ini bukan sekedar menggusur pedagang. Pemkot Bandung bersama Pemprov Jabar sedang menyiapkan solusi supaya para PKL tetap bisa berusaha dengan lebih tertata dan aman. Yang menarik, Farhan juga mengapresiasi kolaborasi dengan
dengan Gubernur Jawa Barat Edi Mulyadi. Menurutnya, Bandung sebagai kota jasa harus tampil lebih bersih, nyaman, dan bikin wisatawan betah datang kembali. Di sisi lain, Kepala Satpol PP Dinas KUKM Bandung juga memastikan pendekatan persuasif terus dilakukan dengan pedagang. Jadi targetnya bukan sekedar bongkar, tapi menata kota tanpa meninggalkan rakyat kecil. Menurut saya pribadi, ini langkah yang berat, tapi penting. Kalau Bandung mau naik level jadi kota modern nih, transportasi publik dan trotoar memang harus dibenahi kan? Nah, tinggal sekarang, pemerintah wajib benar-benar mengawal nasib pedagang setelah penertibannya. Karena keberhasilan penataan kota bukan cuma soal bangunan rapi, tapi juga warga yang tetap bisa hidup layak. Menurut kalian, Farhan dan Pemkot Bandung sudah berada di jalur yang tepat belum? Atau penataan Cicadas masih perlu dievaluasi nih? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Di video ini kita melihat pemahaman yang kurang tepat dari beberapa masyarakat kita yang sudah menjangkit sedari dulu banget ya. Jadi dianggap benar gitu pemahamannya. Seperti apa sih pemahaman kurang tepat ini? Jadi seperti yang kita tahu teman-teman ya, kemarin Gubernur Jawa Barat merapikan pedagang-pedagang ilegal di beberapa titik di kota Bandung gitu. Nah ini pedagang ilegal ya, jadi harusnya dijadiin trotoar sama mereka dipakai jualan gitu. Yang harus kalian pahamin juga, yang namanya hukum itu berlaku mengikat ke semua orang teman-teman. Bukan kepada orang kaya aja, atau kepada orang miskin aja, atau orang kaya nggak kena, orang miskin nggak kena gitu. Ketika kalian miskin, terus kalian membenarkan kemiskinan kalian untuk melanggar hukum, ini tuh hal yang salah teman-teman ya. Jadi jangan dibiasain gitu. Saya orang kecil, saya nyari uang, jadi saya harus jualan di trotoar. Nggak bisa, hukum itu harus ditepatin. Dan semuanya harus memahami ini teman-teman. Jadi pedagang-pedagang ilegal, saya rasa udah mundur aja, kalian cari rezeki di tempat lain. Jangan dinormalisasi melanggar hukum dengan alasan apapun. Kalau melanggar hukum dinormalisasi, apa bedanya kita dengan koruptor? Di debat juga percuma dengan orang kayak gini. Dia sudah menyenggol urusan pribadi. Di sini kami bukan so jagoan, yang jagoan Eko. Yang jagoan itu Eko. Nah, jadi bukannya pendukung KDM itu brutal, bukan ini pendukung KDM itu tidak boleh KDM itu dikritik, enggak. Silakan kritik kalau kritiknya membangun. Tetapi kalau kritiknya mencemarkan nama baik, apalagi sampai menyentuh hal pribadi, kami di depan. Kami di depan. Kami bukan buzzer bayaran. Ingat ya, saya bukan buzzer bayaran. Saya masyarakat biasa pendukung Kang Deddy. Eko, nggak usah berlarut, kamu jawab, tentukan kapan dan tanggalnya kapan ya. Kami di sini kehilangan rumah, kehilangan tempat tidur, kehilangan dapur. Kalau ada yang bangunkan 50 rumah, itu nyawa untuk kami. Balas seorang warga dalam kolom komentar. Banyak masyarakat Aceh melihat bantuan KDM sebagai cahaya di tengah lumpur bencana. Sementara kritik Eko dianggap tidak peka terhadap kondisi di lapangan. Bahkan beberapa netizen menilai, Eko hanya mencari perhatian dengan menyerang sosok yang sedang membantu. Gelombang komentar pun semakin besar. Ada yang bilang Eko berhak berpendapat, tapi mayoritas menilai kritiknya tidak pada tempatnya. Yes. Makin banyak ada yang sok-sok nantangin. Yang kemarin aja belum kelar. Seperti ini bermunculan terus. Sebegitu berbahayakah kritik saya ke KDM sampai jadi dan pemerintah Bandung ya. Bisa yang apa lupa bebengetan jojong sarana manusia anu tidak bersyukur tak? Nah yang nyumpal banget nada. Eta manusia-manusia miskinnya anu tidak bersyukur. Mun dibongkar kuno sejen cantang untuk merek kompensasi jika KDM. Keur mah ngajadog dina halalan nyicingan trotoar 40 tahun. Kata mah ngarampas hak pejalan kaki, ngarampas hak keindahan kota, jeung ngarampasnya hak toko-toko anu kahalangan ku mararanehna. Lainnya ari bebengetan mararaneh ai ti kamar puluhan tahun ka mana wae nya boga perasaan teu eta toko anu kahalangan ku maneh bisa wae rezekina berkurang saeatna gara-gara salaria ngajadog di hareup ngahalangan sampai ka pejalan kaki bingung ngaliwat kudu ka mana kudu pasedak-sedak jeung mobil jeung motor. Tapi salaria dingin we lempeng asapang benerna. Giliran ku negara dibeberes di lempeng salaria riweuh. Merasa paling terjolimi, merasa paling tersakiti. Sampai ka etanya babangus teh nu salarai nyebutkeun teu butuh duit 10 juta mun miliaran mah erek we. Keur malaraneh anu goreng pamatuknya lain miliaran anu alus masing laeur saumur-umur tah. Pakai nyebutkeun keur zaman RK mah genah kalaka dititah teu diusik. Beda bos jeung bapak aing beda tong disarwakeun RK mah beda. RK mengantar karena kahayang rakyat, trotoar di mana wae bebas dipakai ku PKL. Nu penting rakyat anteng, dana hibah we jor-joran. Naon sababna maneh hayang apal? Rakyat dibebenjokeun ngarak manehna anteng korupsi, anteng jalan-jalan ke luar negeri, jeung anteng ngombe omok badag. Beda level jeung bapak aing. Mending ge rasa ladarna daripada jadi jelmanya goreng banget, goreng akhlak jeung goreng milih kerungseg. Sepakat, cuman ya itu tadi sebelum BRT berdiri tuh bereskan dulu PKL kan gitu. Karena wali kota juga pernah memberikan arahan kepada pihak BRT bahwa ada beberapa titik yang harus khusus, salah satunya Cicadas. Karena wali kota mungkin banyak tahu tentang kawasan ini. Kalau pihak pemerintah belum pernah ngajak ngobrol. Yang datang kepala dinas cuma ngobrol, Kang, saya perintah wali kota perlu manggihan Akang. Kayak kemarin, Kang, saya perintah wali kota manggihan Akang, ngobrol dengan Akang. Terus keputusan bukan pemutus. Ya, kalau mau undang kami sebelah. Sok, bila perlu semua pedagang atau perwakilan pedagang, sok ngobrol, kan itu pengintai. Tapi sampai saat ini, ngutus deh kan bingung nggak bina. Karunya kepala dinas kemarin disemprot ku abdi, Satpol PP disemprot, kan gitu. Jadi karunya nate
mereka pengemban tugas yang hanya melaksanakan tugas bisa ramai yang abli kan gitu, itu lucu lah. Lamun gitu mah pemerintah wali kota langsung ngobrol, rek hokak biraku kan, da moal naon meureun. Kayak ngabdi teh wali kota harap ngerti SDM-nya, SDM PKL gitu di bawah rata-rata lah. Jadi harap dimaklum kalau bahasanya terus penangkapannya, kepinginnya kan itu. Ada pemerintah sama sekali? Nggak ada surat, nggak ada apa iya, tapi pakai jalur Apa tuh Bapak bersedia kasih kita uang sekarang? Beda itu besok sama sekolah. Kurang izin di lapangan pemerintah, akhirnya pemerintahnya pakai, ya kan? Beda kebijakan besok gimana? Sehari 2 hari kan ini kan harus diberesin dulu. Ya nggak tahu, saya juga nggak tahu ada pemerintah. Pak, jualan apa Pak? Jualan baju kayaknya. Ini izin dari mana Pak? Ini kan di trotoar nih, izin dari siapa itu? Tapi ini diizinkan oleh pemerintah sama DPR, ini dari DPR 2002 kan. Belum ada. Oh, itu yang dari dasar warga jualan di sini ya? Iya, dasar dari kejadian 90. Dasarnya ini, bukan 2002. Sebelumnya ada pemberitahuan? Nggak ada. Nggak ada pemberitahuan sama sekali? Nggak ada. Nggak ada surat, nggak ada apa. Iya, tapi pakai jalur hukum nanti. Pak, tadi barang-barang jualan tapi Pada karungan, kayak udah gimana ya, harusnya ada pemberitahuan, bagaimana jangan untuk dibongkar. Dari pedagang memang sudah disampaikan info dari Kota Bandung kan sudah disampaikan ya pemberitahuan. Memang biasanya rantai untuk menyampaikan informasi sampai ke bawah itu yang sering terjadi. Tapi kalau bagi kami kan ini sudah dilaksanakan oleh Kota Bandung dan pelaksanaannya akan dilaksanakan bukan hari ini. Dan hari ini pedagang mungkin masih ada beberapa yang barang-barangnya ada. Jadi barang-barangnya ada nanti akan mereka simpan. Jadi mereka minta waktu 1 hari ini. Karena memang ada tadi juga kita juga bijaksana. Rupanya ada yang sudah siap-siap dagang. Jadi kita siap. Kita sampai ke DPR, sampai ke provinsi DPR, ya, karena ini korban dari penggusuran pasar satu isu yang dibikin permanen, dipindahkan ke BTN. Ternyata di BTN tidak hancur semua pedagang. Mana pemerintah kota Bandung? Eta teman-teman ya, harusnya kita berpikir bahwa dengan program Kang Deddy Mulyadi ini, Bandung akan terlihat lebih menarik dari biasanya. Ketika Bandung terlihat lebih menarik dari biasanya, harusnya masyarakat berpikir, oh inilah yang dimaksud oleh Kang Deddy Mulyadi. Karena kalau tempatnya bersih, masyarakat akan mendapatkan dari apa yang mereka hasilkan biasanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.